Gua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dependensi ya. Dependensi. Biasanya dependensi itu adanya di Grendel. Ada build Grendel. Nah, ini ada dependencies. Dependencies ini fungsinya adalah untuk menempatkan plugin yang nanti akan digunakan di layout atau di Android Studio-nya. Contohnya di sini ada cut view. Di sini ada implementation Android X cut view. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Kalian bisa lihat di bagian atas ya, itu ada open. Jadi kalau kita select di sini ada open, kita bisa lihat kebutuhan dari dependencies itu sendiri. Ya, di sini ada dependencies. Nah, di build Grendel ini di build Grendel untuk yang di Android Studio itu adalah untuk memudahkan atau menyertakan binary eksternal atau library. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan suatu library itu masuknya di dependency. Di dependency ini biasanya hanya sebagai repository ya, hanya library-nya saja. Ya, nah, jenis-jenis terkait jenis-jenis dependencies itu ada implementation project, ada file tree dan sebagainya. Ya, contoh penggunaannya ini kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada open ya. Open, kita klik aja. Nah, kita lihat di sini ada pilihan project structures. Project structure itu ada dependencies. Contohnya kita akan menggunakan apa yang akan kita gunakan. Nah, yang sebelah kanan itu ada dependensi yang kita gunakan. Contohnya ada app-context, ada cut view, ada constraint layout, dan sebagainya. Ini yang sudah kita gunakan. Di sini ada recycle view, dan sebagainya. Nah, contohnya kita akan menggunakan cut view. Ya, ada cut view. Nah, ini contohnya kita akan menggunakan cut view. Kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada detailnya. Di sini ada ID grupnya. ID grupnya itu Android X cut view. Kemudian ada request versionnya. Kita lihat di request versionnya. Misalkan yang paling tinggi yang rilisnya itu adalah 100. Ini juga ada rilis terbarunya, ada beta, alpha, dan sebagainya. Kemudian ada konfigurasinya. Kalau kita menambahkan sebagai library-nya, kita menggunakan implementasi untuk konfigurasinya. Ya. Kita lihat di cut view. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kita tambahkan dulu library cut view-nya. Ini ada library cut view-nya. Sekarang kalau menggunakannya, kita lihat di layout, di activity ya. Nah, ini contohnya ada seperti ini. Nanti yang kalian gunakan untuk bikin profil ya. Untuk membuat profil. Nah, cut view-nya ada di sini. Cut view-nya.
Nah, ini cut view-nya yang di atas, yang ada kotak ya. Yang ada kotaknya. Ini yang kotak ada jumlah, ada putra, ada putri. Nah, itu ada kotak warna putih yang melingkari itu cut view. Cut view itu membuat suatu objek ada di atas layernya, di atas layer ya. Kalau ini kan seperti kayak numpuk ya. Nah, ini model cut view. Jadi cut-nya atau blok cut-nya itu ada di atas objek. Gitu. Nah, ini untuk menambahkan cut view. Nah, sebagai contoh, di sini kita lihat, di sini kita menambahkan Android X Cut View widget. Sini Android Cut View widget. Kemudian sama posisinya dengan layout. Kalau layout itu ada linear layout, ada constraint layout, ada relative layout. Nah, itu adalah fungsi objek yang ada yang menempel di dalam activity atau di dalam screen. Nah, yang membedakan cut view ini, library cut view ini adalah dia menambahkan satu objek tapi di atas screen gitu. Jadi seolah-olah dia numpuk. Nah, contohnya adalah seperti ini, kita membuat cut view, kemudian di dalam cut view ini kita bisa menambahkan layoutnya. Sebagai contoh di sini kita menambahkan linear layout, sama kayak kita membuat layout yang lain. Nah contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ini fungsi dari dependensi atau library di cut view. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau menambahkan satu objek yang ada di atas activity atau di atas screen, nah kita bisa memanfaatkan library yang ada di Android Studio. Sekarang kita kembali lagi ke di Gradle-nya. Contohnya di sini ada open, kemudian kita lihat di Gradle-nya. Nah, biasanya untuk kartu yang belum terinstall di kita, itu ada tandanya untuk kita download. Nanti di sebelah kanan itu ada download. Nah, misalkan kita akan mencoba menambahkan dependensi yang lain ya, atau dependen yang lain. Misalkan kita akan menambahkan yang belum, misalkan recycle view. Nah, ini contoh recall view juga sama. Recall view itu sebuah library pada Android Studio. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk mendesain layout list misalkan, atau table. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan desain layout table ada table list ya, list nama, alamat, dan sebagainya. Itu kalau susunannya seperti table, nah itu kita bisa memanfaatkan library recycle view. Ada recycle view ya. Cara implementasinya sama dengan proses implementasi yang lain. Prosesnya sama. Nah, prosesnya sama. Nah, pada saat kita akan menampilkan, kita tinggal di implementation-nya. Ya, misalkan ini nggak ada nih. Kita nggak ada. Kita lihat dulu. Untuk recycle view-nya ada nggak di dependensi yang sudah kita install. Contohnya di sini ada recycle view. Nah, kita bisa request version-nya. Seperti itu. Versi berapa yang sudah disediakan di Android Studio yang sudah diinstal. Oke. Itu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh untuk memanfaatkan suatu library ya. Jadi kalau kita menampilkan library, contohnya kita akan menambahkan
objek yang ada di atas. Contohnya seperti ini. Nah, objek ini bisa memanfaatkan library yang sudah ada. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana? Ini contohnya ini ada satu objek. Objek ini dia bisa gradients ya. Nah, kita bisa gradient. Kita bisa gradient di sini. Cara membuat gradient ya, kita akan membuat gradient. Kita membuat istilahnya membuat style ya. Nah, contohnya di sini. Di sini ada gradient. Nah, gradientnya kita buat di drawable dulu. Cara membuat gradientnya kita membuat drawable dulu. Kemudian new ada drawable resource. Ya, drawable resource. Kemudian kita isi nama filenya, misalkan gradient button misalkan. Gradient button sudah ada, gradient pakai huruf kecil, button. Misalnya kita akan membuat gradient button ya, atau gradient background. Nah, pertama kita buat dulu, kemudian resource-nya kita kasih nama, oke. Nah, di sini itu dia yang pertama dia menggunakan selector taggingnya. Taggingnya selector, tetapi kita akan membuat objek itu shape. Jadi kita ubah dulu shape-nya. Ya, kita ubah dulu shape-nya. Nah, kita ubah shape-nya, kemudian kita membuat di sini ada gradient, misalkan kalau gradient berarti bisa lebih dari satu warna ya. Pertama kita membuat star Android star color. Oke. Kita membuat Android star color. Tadi ada gradient. Nah, gradient itu ada Android star color. Kita membuat gradient di sini. Gradient, kemudian ada star color-nya. Itu color pertamanya. Ya, kita membuat gradient. Nah, karena gradient itu sifatnya dia lebih dari satu warna, berarti kita membuat star color-nya. Nah, warnanya kita bisa tentukan. Kita tentukan menggunakan fungsi dari heksadesimal. Biasanya 6 ya. Nah, ini warna putih ya. Kemudian kita akan membuat end color-nya. Jadi ada dua warna. Warna pertama itu warna putih. Kemudian kita akan membuat gradient warna end color-nya misalkan warna hitam ya. Nah, ini warna hitam, gradient warna utamanya adalah warna putih, kemudian warna hitam warna kedua. Kita akan membuat juga angle-nya. Angle-nya itu posisi dari dia suatu bayangan ya, gradiennya sampai di berarti kita bikin angle tinggal 45 derajat ya. Seperti ini. Kita merubah warnanya.
untuk gradiasinya. Sekarang kita akan rubah 45, berarti posisinya dari pojok sebelah kanan. Kita akan berubah menjadi 60. 60 nggak ada, 60. Sebentar, ini belum kita tutup. Sekarang kita akan merubah 180. Nah, posisinya warna star color-nya ada sebelah kanan, sebelah kiri. Warna end color-nya itu sebelah kanan. Kita juga bisa merubah misalkan 60. Ini 60 nggak ada, 90. 45, 90, 180 ya. Jadi posisi dari sudutnya, sudut derajat. Nah, misalkan 40 ditambah 45, 135 ya. 135 berarti seperti ini. Jadi posisi angle-nya itu adalah posisi dari sudutnya, dari sudut posisi derajatnya. Oke. Kalau tipe gradiennya linear bisa, Pak? Linear, kalau linear berarti dari kanan ke ini ya, horizontal ya. Kalau linear itu prosesnya dari kanan ke seperti ini ya, linear ya? Atau gimana? Posisi sudutnya dari apa? Oke. Nah, ini cara penggunaannya. Ini kan kita buat bikin XML-nya dulu atau styling-nya. Kita membuat stylingnya dulu, background-nya. Kemudian kita tinggal panggil pada saat kita misalkan kita akan mendesain layout di profil. Di sini di background-nya kita tinggal manggil background dari nama style tadi yang sudah digunakan, yang sudah kita buat. Contohnya adalah seperti ini. Tadi kan posisinya adalah dari warna merah, gradiennya warna merah, bawahnya warna hijau kekuningan ya. Seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu kan di Bapak ada relative layout sama linear layout. Itu ada dua, maksudnya gimana Pak? Layoutnya ada dua gitu Pak? Ini ada 4 malah. 4 Pak. Iya, yang pertama kita buat linear layout dulu. Ya. Linear layout itu dari tampilan screen dulu. Ya, ini screen utamanya, layout utamanya kita menggunakan linear layout. Nah, di dalam linear layout kita buat relative layout-nya. Ya. Jadi relative layout kita tadi kan ada gambarannya gini. Kita yang pertama kita buat layout utamanya. Layout utamanya itu menggunakan terserah mau pakai linear atau pakai relatif. Nah, kalau saya menggunakan layout utamanya menggunakan linear. Di dalam linear kita pecah lagi nih menjadi 2, ya kan? Menjadi 2. Pertama yang di atas, kemudian yang linear yang di bawah, relatif yang di bawah. Ya, ini tampilannya yang di atas nih, yang di atas. Yang di atasnya adalah relative layout. Kemudian yang bagian bawah, nah di relatif ini kita kan membuat scope dulu, relatif dulu, yang relatifnya ini. Kemudian di dalam relatif kita buat layout lagi menggunakan linear layout. Ya, untuk tampilannya, untuk view-nya. Jadi ada yang pertama layout, kemudian kita di dalam relative layout kita menggunakan linear layout. Yaitu menempatkan image view, kemudian ada text view, ada text view. Ini linear layout.
Ya. Kemudian yang di dalam relatif itu kita buat cut view-nya. Cut view yang tadi saya jelaskan, bahwa kita akan menampilkan objek yang ada di atasnya. Jadi seolah-olah dia numpuk. Ya, background-nya dia menggunakan relative layout, tetapi kita di atasnya kita pasangkan cut view-nya. Ini objek cut view-nya, yang kotak kanan. Apa? Yang ada kotak ada jumlah putra putri ya. Nah, di dalam cut view itu ada linear layout lagi. Ya, ini untuk menempatkan jumlah, kemudian putranya, kemudian putrinya. Ini ada jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswanya itu 125, putranya berapa, putrinya berapa. Ya, jadi ada sekitar ada 3 ya. Ada 3 layout. Pertama linear layout, kemudian ada relative layout, kemudian ada cut view. Ini dalam satu layout ini, dalam satu layout yang di atas, itu ada 3 lagi. Pertama, kita menggunakan relative layout. Di dalam relative layout, kita membuat linear layout. Ya, kemudian di dalam linear layout, ada cut view layout. Ini ada cut view-nya. Ya, jadi seolah ibaratnya gini, kita akan kalau di Photoshop biasanya ada layer. Ya, di dalam kita membuat objek itu ada di layer. Nah, di dalam group layer ini itu ada layer-layer lain misalkan. Jadi layout ini untuk membuat grouping layout. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau nanya lagi Pak. Ya, kan. Ini kan saya ngambil ikonnya dari Android-nya Pak. Terus itu kira-kira kalau diwarnain bisa nggak Pak? Saya cari codingannya nggak bisa Pak. Oke. Kalau Ini warnain itunya ikonnya ini Pak. kan ada oranye ya? Iya, ini Pak. ada icon warnanya oranye. Maksudnya yang ini ya? Ini ya? Iya Pak, ikonnya Ikonnya udah di diwarnain warna gitu. oranye gitu ya? Nah, saya akan kasih contoh satu ya. Bentar. Ini ada warna Nah, ini kan kalau lihat di sini ada ikonnya warna oranye ya. Ikonnya itu bisa ngambil kita gini. Kalau icon defaultnya bisa ambil dari luar atau bisa dari bawaan Android Studio-nya. Ya. Contohnya gini, kita lihat di drawable. Kemudian di drawable di sini ada klik kanan ya. Nih. Di drawable klik kanan, kemudian ada new. Vektor aset ya. Nah, di sini. Iya, Pak. Kalau kita mau ngambil dari bawaannya Android Studio ya. Iya, Pak. Iya. Nah, di sini ada Vektor drawable. aset. Drawable, kemudian ada new, ada vector asset. Iya, Pak. Ya kan? Misalnya kita mau Oh, ada ngambil, warnanya. ya kita mau ngambil apa nih? Sinyal, Pak. Mobil. Ambil apa ya? Contoh ya. Contohnya yang misalkan ini people user ya. User group. People ada people outline, ada people out. Nah, contohnya ini. Nah, kita bisa ngambil warna dari sini. Ini bawaannya ya. Atau kita mau ngambil warna apa aja lah. Contoh biru ya. Ya. Di sini ada clip art. Clip artnya diklik. Ini untuk memilih ini ya, memilih objeknya atau ikonnya. Atau kita bisa ngambil di pencarian. Nah, contohnya kita akan mengambil ini udah diganti nih. Kemudian warnanya kita tinggal pilih warnanya apa. Nah, susahnya
Di sini kan harus ngapalin warna RGB-nya. Nah, kita pilih aja dulu, kemudian next. Ini tadi kan icon apa namanya? Icon mobil ya. Demand ya. Oh ini ya, benar ya. Nah, Iya, Pak. kemudian kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali, tampil ininya. Kemudian kita rubah di sininya. Ya, kita rubah misalkan ini ada Android Teen ya, Android Teen. Kalau saya pecah kayak gini. Ada Android Teen, kemudian kita kalau mau ngambil warna dari yang sudah ada, misalkan color Star Orange. Contohnya seperti ini, Star Orange. Nanti kalau kita masangnya tinggal di ini ya, kita coba ganti yang di sini. Kita masang Android-nya drawable, tinggal panggil aja nih. Drawable, tadi mobil ya, mobil. On man. Drawable. Kita ganti. Nih ada on man ya. Udah nyambung jadi. Itu ya. Iya, Jadi Pak. warna ikonnya itu ditentukan dari tinnya. Di sini Tin. kita lihat di sini nanti warna tinnya mau disesuaikan. Nah, warna Star Orange ini kita sudah bikin library-nya di Values, Pak. di values color. Di sini kita udah setting ya, warna putih, warna teal, ada warna purple, ada gray light, kemudian ada orange, semuanya di sini. Jadi warnanya nanti bisa seragam. Maksudnya itu. Jadi kalau pada saat kita butuhkan, saya butuh warna orange, saya butuh warna purple, saya butuh warna teal misalnya, atau black, itu sudah kita set dulu di color. Semua warna ada di sini. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Ya, kenapa? Faisal. Itu kan saya buat desainnya di Figma, Pak. Kan ada kotak tuh, Pak. Yang misalkan kotak buat nyimpen itu, Pak, yang kayak punya Bapak yang edit itu, Pak. Nah, itu saya kalau mau ngambil gambarnya ke Android gimana, Pak? Soalnya saya nggak bisa. Yang edit, yang ini button edit. Iya, itu, Pak. Itu button, Pak. Rectangle. Ini. Atau kotak, Pak? Enggak, saya pakainya ini, button. Itu button. Pakai button. Kita pakai button style. Ya, kita buat style dulu buttonnya. Nah, button style-nya ada di drawable, button style. Nah, di button style, di sini ada corner. Di sini. Ya, jadi agak melengkung. Cornernya itu ada berapa DP. Misalnya kita mau agak pojok misalkan 20. Nanti kalau kita lihat di buttonnya, dia nggak terlalu ini gitu. Jadi kita buat dulu stylenya. Misalkan kita buat button yang corner ya, yang kan membulat. Jadi kita buat dulu cornernya, kemudian kita tinggal panggil, ya. Apa nama backgroundnya? Backgroundnya ini button style. Button style ada di drawable. Nah, stylingnya ada di drawable. Oke. Berarti itu bikin ininya dulu ya, Pak. Button style-nya di drawable, Pak. Iya. Berarti nambahin di new drawable resource kayak tadi, Pak. Iya. Bikin corner radius. Iya, Pak. Nanti ini source code-nya saya share ya. Source code ini ya.
Skripnya ya, bukan source code-nya. Kalau source code-nya nanti semuanya ke bawah. Jadi skrip ininya aja. Iya, Pak. Ada lagi? Ada yang kesulitan? Ada kesulitan nggak di ini? Tapi itu Jadi, untuk ininya, Pak, kayak ya, panjang lebarnya bisa disesuaikan, Pak, buttonnya. buttonnya bisa. Ini kan berdasarkan, saya menentukannya berdasarkan margin ya, atau padding ya. Jadi ada tulisan edit ini, ada tulisan edit ya. Itu berdasarkan atas, bawah, kanan ya. Ada batas atas, batas kanan, kemudian kiri kanan. Itu saya settingnya 15 dp. Di sini ada 15 dp. Android topnya 15, ininya 15. Jadi nanti dia menyesuaikan. Kalau kita semakin panjang, Berarti dibikin panjang. dia menyesuaikan gitu. Ya. Kalau dia semakin nanti semakin panjang, tapi yang membedakan adalah di sini batas atas, batas bawah, batas kanan sama batas kirinya itu kita sudah set dulu. Ya, marginnya, paddingnya lah, margin ke kiri, atas, bawah, kanan. Jadi dia akan menyesuaikan berdasarkan panjang lebarnya teks yang akan dimasukkan. Ya. Ada lagi? Kalau memang mau dipasang di sininya, tinggal di width-nya aja. Misalkan maximal width, ya. Di sini ada width-nya berapa? 200 dp. Bisa tinggal dipasang. Iya, siap. Itu width-nya, misalnya panjangnya mau disesuaikan. Atau 25, dia semakin panjang. Oke. Nah, ini 100. Nah, kenapa 100? Karena dia batasnya itu 100 ya. Panjangnya adalah 100 dp. Tapi panjang tulisannya lebih panjang dari width-nya, maka dia akan turun ke bawah. Kalau kita pasang lagi sebagai lebih panjang dari tulisannya, maka dia akan menyesuaikan dari panjangnya width-nya, width button-nya. Oke, ada lagi? Sebenarnya kalau desainer layout itu nggak usah banyak gambar gitu, nggak usah banyak gambar, tetapi lebih main di warnanya gitu. Lebih main di warna, jangan banyakkan gambar. Biasanya kalau pada saat kita banyakkan image, itu nanti dia akan semakin semakin besar filenya. Semakin besar filenya. Tapi kalau dia main di warna, pada saat dia compiling, file size-nya nanti lebih kecil gitu. Jadi main warnanya, kenapa menggunakan styling ya? Itu untuk memudahkan. Jadi kita bisa tidak mengira-ngira ya. Tadi warna oranye-nya apa ya? Warna green-nya apa ya? Warna red-nya apa ya? Makanya kita butuhkan stylingnya. Jadi library warna semuanya di color. Kemudian library image ada di drawable. Jadi gitu. Jadi kita tinggal pasang berdasarkan library yang sudah kita tentukan di style. Oke, kemarin ada yang nanyain, Pak, saya sudah copy paste image tapi nggak muncul ya. Bener, ada yang ini nggak? Ada yang punya cache seperti itu nggak? Jadi cache-nya kita mau menempelkan, mau memasang image, tapi image-nya tidak muncul gitu. Kalau nggak salah ada seperti itu. Kenapa itu saya, Pak? Nah, filenya apa? JPEG ya?
Awalnya PNG Pak, jadi saya rubah jadi JPEG langsung bisa Pak. Jadi gini, bukan masalah JPEG PNG ya. Memang sarannya itu harus ini. Jadi image-nya memang rekomendasinya tuh PNG. Tapi memang kalau ada JPEG itu biasanya salah penempatan. Contohnya gini, saya copy image ya, saya copy image. Kemudian saya paste di drawable ya. Kemudian kita paste di drawable. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau bisa pilih yang drawable, jangan pilih yang drawable versi 24. Ya, mungkin salah penempatan. Kalau di drawable 24, biasanya dia akan mengkompres, maka dia tidak secara otomatis dia akan bisa ditampilkan di Android Studio-nya atau di layout-nya. Nah, saya pasang di drawable-nya. Saya pasang. Ini nilainya SVG ya. Sebentar, ini terlalu SVG bukan. Misalkan profile. Saya copy. Saya paste di drawable. Paste, pilih yang drawable, kemudian oke. Masuk ke drawable, di rest drawable, kita panggil ya. Ini ada blank blank profile. Nah, kita pasang di sini drawable. Bentar. Drawable. Drawable blank profile, ada nggak blank profile? Nggak masuk sebagai terlalu besar ya. Copy, saya copy dulu. Paste, kalau 24. Faktor, novel. Drawable Android. Nggak muncul ya. Draw CPN ya, tapi harusnya bisa nih. Coba, ini ada 2 ya. Saya hapus. Oke, saya ambil. Oke. Sekarang ke image. Oke. Ini ada blank profil ya. Nanti tinggal ini masuk sih, cuman nabrak nih. Ya udah masuk. Image drawable kita copy ya. Ini masuknya ke drawable, ini bisa tampil. Karena dia di atasnya, maka dia nabrak dengan image yang ada di bawah. Kita hapus.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau nanya lagi Pak. Ya. Itu di Android bisa apa? Bisa apa munculin garis nggak Pak? Kan kalau di Figma kan ada di pen itu Pak, yang buat garis. Kalau di Android itu gimana Pak? Bisa pakai image atau bisa pakai line. Line. Bisa pakai image. Apa? Line-nya apa ya? Maksudnya ini ke atas atau ke bawah dia? Ke samping Pak. Enggak, kan bisa ke atas atau ke bawah gitu. Ke atas atau ke bawah maksudnya gini, garisnya ke atas atau ke bawah gitu. Biasanya pakai view sih bisa. Pakai view bisa. Contohnya gini ya. Saya taruh di bawah deh. Di sini ya. Setelah ini kita buat pakai view. Nah, di sini ada view. Kemudian di dalam view ini kita pakai layout width-nya visibility ya. Android. Kemudian bisa pakai layout height-nya ya. Layout height. Android. Android. DP. Kemudian pakai background-nya. Warnanya misalkan warna hitam. Ya, ini baiknya. Kemudian di ini layout tag-nya ini dikeluarkan. Ini visible. Match. Ini kegedean ya garisnya ya. Oh, iya Pak. Kegedean itu Pak. Kegedean ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja DP-nya. Misalkan DP-nya 1. Oh iya, siap. Ini ya. Iya Pak. Jadi pakai visible layout height-nya itu besarnya ini ya. Atau kita menggunakan layout width-nya. Oke, width. Width-nya width-nya udah ada Pak itu. Nah, ini diganti aja pakai height. Yang ini height-nya. Height-nya match parent. Kemudian di sini kan ini ya panjangnya match parent. Jadi menyesuaikan itu kita panjang 100 atau lebar 100. Nah, kita tinggal ditentukan dulu. Ini di sini di luar, berarti di luar ya. Karena dia ini kan ada batasan ini ya, ada batasan linear.
karena dia menggunakan layoutnya menggunakan match parent, maka dia sesuaikan dengan batas ininya nih, batas kotak dari layoutnya. Kalau kita pasang wrap, dia akan melebar dia jadinya. Ya. Jadi contohnya gini, dia akan melebar. Tinggal disesuaikan misalkan warna biar kelihatan ini ya. Dia akan menyesuaikan match parent. Ya, berarti ini width. Ini kalau yang vertikal. Kalau yang tadi width-nya pakai wrap. Kemudian di sini height-nya. Ini panjangnya lebar ya, lebarnya 3. Background fill-nya ya, fill-nya oke. Nah, kelihatan ada itu. Iya, Pak. Ini ya, pakai ini ya. Iya, Pak, siap. Oke, view ini bukan teks, bukan image, tapi dia pakainya view. View, kemudian ada content, view, ada visibility, kurang ini. Ya, ada visibility itu dia tampilannya untuk visible. Kemudian ada layout height-nya itu untuk menentukan lebar dari garisnya. Kemudian ada background-nya. Background-nya itu untuk isian fill-nya. Tinggal disesuaikan panjangnya, maksimal width-nya, kelebarannya. Atau kita tentukan panjangnya misalkan 300. Dia akan panjang, layout width-nya panjang ya, 300 dp. Nah, itu tinggal disesuaikan aja. Tinggal disesuaikan panjang sama lebarnya dari posisi garisnya. Oke, ada lagi? Maaf, Pak, menanya lagi, Pak. Yep. Ini misalkan nanti kan kita udah buat 5 layoutnya Pak di Android. Nah, itu biar tahu nyimpennya di mana gimana, Pak? Kalau di Java kan yang di itu apa waktu itu ya? Yang buat nyimpen filenya itu, Pak. Jadi kita tahu buat ngirimnya itu di mana filenya. Source-nya ya? Ya, link source. Iya, source. Pak. Kan pada saat kita bikin project nih, pada file new project, ini template, file new project ya, kita bikin baru nih, new project, empty. Kan di sini, save location-nya di sini. Iya, Pak. Jadi pada saat kita akan membuat suatu project, itu mau simpannya di mana, itu diposisikan dulu. Jadi kita tahu nih, posisi awal source-nya itu disimpannya di mana. Itu settingan pada saat kita create new project ya. Di si project ada save location. Nah, save location-nya itu posisinya mau taruh di mana gitu. Oke. Ada lagi? Oke, itu yang untuk profil ya. Kalau yang ini untuk splash screen ya. Kalau splash screen kalian kreatif sendiri ya. Ini kan hanya cuman logo, cuman sama pakai gradient gitu. Ya, nggak simple banget.
Ya kalau bisa sih sebenarnya nggak terlalu simpel, tapi ya catching lah. Ya catching itu enak dilihat lah, enak dipandang. Ya, contohnya nggak usah nggak usah keramaian gambar, tetapi ya enak dilihat. Tapi kalau semakin banyak gambar, biasanya file pada saat di build dia akan semakin besar. Jadi kalau main di warna, cuman desainnya sedikit tapi bagus gitu, ya main di gradient atau main di warna aja. Kita buat banyakin gradient. Misalnya kita mau pakai gradient apa? Ya udah kita bikin styling gradiennya satu-satu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Maaf Pak, nanya lagi Pak. Ya. Itu yang di Figma itu kan itu nanti dikirim apa gimana Pak? Yang Figma desain itu kan Figmanya. pada saat kita desain Figma itu untuk UTS. Kalau yang di desain Android itu nilai nilai di ini Tugas Pak. nilai untuk tugas, ya kan? Kalau yang di Android Studio itu nilai tugas, itu sama aja. Kalau yang di Figma itu ada filenya, biasanya di belakangnya ada extensionnya .fig. Ya, extensionnya ada .fig, nama filenya .fig gitu. Itu yang dikirim. Kemudian kalau Android Studio itu source-nya, satu source. Jadi pada saat kita bikin project ya, nama projectnya itu satu gelondongan itu kita kirim. Jadi ada dua, ada source code-nya yang untuk Android Studio dan desain Fig-nya. Nah, nanti di desain Fig-nya itu nanti saya akan compare dengan yang di Android Studio. Tampilannya ada sama nggak, ada kemiripan nggak gitu. Nah, kalau bisa di Figma juga desainnya jangan terlalu banyak gambar atau apa, mendingan main di warna. Main di warna enak dilihat itu kan, jadi nggak susah di Android Studio-nya. Nanti kalau banyakkan gambar rame gitu, udah nanti ada kesulitan pada saat di Android Studio-nya. Gitu ya. Saya di sini nggak banyak main gambar sebenarnya, tapi lebih banyak main di warna. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi yang dikirimkan dua ya, source-nya Android Studio itu nilai untuk tugas, kalau Figma-nya itu untuk UTS, tapi UTS ada ketentuannya. Jadi antara Figma dengan Android Studio itu ada desainnya sama gitu, secara layout. Pak, bisa contohkan membuat source-nya nggak, Pak? Bisa membuat source-nya. Iya, Contoh, soalnya bingung itu, foldernya itu di mana. jadi Yang di gini, Figmanya Pak. di Figma, Iya Pak. Itu kan langsung ke save otomatis Pak. Jadi maksudnya itu nyimpennya di mana gitu Pak. oke. Kalau yang Android Studio, simpennya nggak ini ya? Iya, kalau yang di Android kan yang di pertama itu Pak. Yang kalau yang di Figma itu bingung Pak. Ya, Tapi Pak, pas saya itu ya cari nama filenya, banyak itu Pak, bukan cuma satu. Itu gimana? Pilihnya yang mana nanti? ini yang Figma-nya atau yang Android Studio nih? Yang Android, yang Android. Android itu satu file. Jadi gini, kalau di Android Studio, saya bikin di dokumen, di download. Ntar Android Studio. Ini profil UI management. Ini kalau kita lihat nih, ya, ini di menu file ada ya.
Menu file ada open project, Ada Pak. ada operation, di sini ada manage project. Nah, manage project ini kita bisa lihat nyimpennya di mana. Di sini ada C download, C pemrograman, ada C download. Gitu, ya. Misalkan di C download UI profile, kita lihat di folder C download UI profile. Bentar. Tipe itu kita simpan ada di download C download software. Ada di folder UI. Di download materi Aspen. Sebentar, ini saya simpan di mana nih? Operation render appearance Java. Yuk, sebentar ini. Stream application banyakkan cara ini project yang mudah di Windows. Gini, ini tadi saya simpan di My Application ya. Ini saya share ya. Ini, contohnya gini. Kita pilih tadi udah bikin nama file. Adanya di C download ya. Di C download saya bikin file, misalkan di My Application. Nah, di My Application ini satu file ini yang kalian kemudian di zip dulu ya. Oke, zip. Nah,
Nah, zip, oke. Nah, ini yang satu folder ini yang dikirim. Sebenarnya aplikasinya ada di sini nih, aplikasi layoutnya ada di SRC, ada main, ada rest ya. Rest ada layout. Ini activity main-nya. Ya, tadi kan kita lihat posisi filenya ada di C download, ya, di C download. Nah, ini kita mau lihat UI profil. Ini aja satu-satu ini di zip. Kayak tugas 5 di profil, ini satu ini di zip. Itu yang dikirim. Berarti itu udah ada 5 layout, Pak ya? Iya. Nanti saya lihatnya di sini di app, ada SRC, ada main, ada rest. Di layout. Di layout ada berapa nih? Ada 2 ya. Bisa ketahuan layoutnya apa aja. Ya, kalau misalkan ada 5 layout, ya nanti ada 5 layout. Kalau kita mau lihat di di layout, tapi kalau kita mau lihat di Gradle-nya, nanti kita lihat di Gradle-nya. Output-nya apa nanti ketahuan di sini. Kalau mudah penyimpanan bisa nggak sih itu, Pak, di Android? Kenapa? Kalau kenapa? Halo? Penyimpanan maksudnya gimana ya? Ayo, kenapa tadi nggak jelas? Maksudnya kalau penyimpanan dirubah bisa nggak Pak gitu maksudnya? Oh, maksudnya penyimpanannya dirubah. Iya, jadi maksudnya nggak dicek gitu Pak. Kalau Maksudnya udah nyimpannya di D atau di E. Biasanya Gradle-nya yang nggak mau. Biasanya Iya Pak, Gradle-nya tadi saya coba buat project baru, saya simpan di D, tapi nggak bisa Pak. misalnya gini, layout-nya bisa di copy paste. Jadi kalau kali ini kita mau bikin project ya, pertama bikin project baru, terus simpennya di mana nih? Simpennya di mana? Kemudian tinggal di copy aja. Jadi copy folder tuh nggak bisa. Misalkan copy folder kita buka ya, copy folder kita buka, nanti ada yang error. Sebenarnya bukan error, itu butuh ada penyesuaian. Contohnya di posisi, kan di sini ada Android Manifest, ada REST Android. Nah, ini ada posisi nih, APK-nya mau disimpan di mana, REST Android. Kemudian ada ada di Gradle biasanya ada nih. Ini versioning-nya, kemudian di main activity-nya, bukan main activity, ininya harus sama nih, package-nya harus sama, posisinya harus sama. Ya, bisa di copy, kemudian kalau cuma layout aja sih kayaknya bisa ya. Jadi misalnya kita copy, mau simpen di mana nih? Tadinya di C, kita mau simpen di directory D. Foldernya itu kita buka. Bukan buka, kita copy, paste di D. Nanti pada saat di D, kita tinggal file project di Android-nya, ada file open project, di open, tinggal dipilih. Maksudnya ngerti ya? Jadi tadi kan foldernya saya simpan di download ya, di folder C, di C download. Nah saya mau pindahin folder itu ada di D, ya. Nah nanti di D yang kita pindahin tadi, nanti di D itu kita tinggal di file open, di file open ya, tinggal di open, kita simpannya di mana tadi, tinggal disesuaikan aja. Ya. Yang nggak bisa itu di sini ada package Banten, ada profil list gitu kan. Kemudian ada penyesuaian lagi di semuanya, di Android Manifest harus dirubah. Tapi kalau misalkan masih dalam satu lingkup hanya cuma satu user, masih bisa di copy paste, kita tinggal buka.
di file yang baru. Gitu. Ya, kecuali beda sama kita, misalkan punya Haris, terus di copy ke siapa misalkan, ke Ridwan misalkan. Nah, nanti saya bisa tahu ini filenya sebenarnya file yang sama gitu. File yang sama. Maksudnya sumber filenya itu yang sama. Ini sumbernya dari mana saya tahu. Itu berdasarkan dari ini Android manifestnya. Kemudian package-nya itu harus banyak dirubah. Ini kan ada package UM Banten, ada namanya profil list misalnya. Nggak mungkin antara Faisal dengan Mas Ridwan itu bakal sama dengan sama kesamaan ya, antara package-nya, antara nama filenya itu nggak bakalan sama. Itu aja sih saya ngeceknya. Tapi kalau mau copy, tadi yang di C ke D itu masih bisa. Tinggal di Android-nya tinggal panggil open, tentukan nama file yang baru yang tadi sudah di copy. Nah, itu aja sih. Oke, ada lagi? Oh, Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya. Ini penamaan proyeknya maksudnya ada ketentuannya nggak, Pak? Jadi misalkan nggak boleh pakai nomor atau apa gitu, Pak? Kalau nama project emang harus ada. Kalau nama project ya, kalau bisa nama project itu nggak boleh pakai nomor ya. Dan harapannya kalau nama project nanti kan dia contohnya gini, file new project ya. Nah, sebenarnya boleh sih, misalkan nanti di sini di bagian bawah ada errornya di aplikasi yang Formos API bikin with an uppercase letter. Berarti bikin huruf besar dulu, baru bisa ya. Jadi yang ketentuannya hanya itu, yang huruf pertamanya itu harus besar. Kalau kita Bisa pakai berarti, Pak, ya? bisa. Tapi Ya. punya saya merah gitu, Pak. Kalau merah, di sini kan ada please enter show in launcher or description name for your library. Itu kalau kita pakai huruf kecil aja, di sini ada errornya. The application name Formos apply begin with uppercase letter. Jadi pakai huruf besar. Kalau kita pakai 0, nggak harus pakai huruf besar. Berarti pakai YOI 2, YOI 10. Maksudnya saya kan ketika mau cek di recent project itu error apa merah gitu, Pak. Ada kayak nggak kebaca gitu, Pak. Ini saya bisa. Punya saya, Pak. Bingung saya juga, Pak. Nah, itu saya belum lihat kasusnya soal. Suruh di remove. Enggak, ini saya bisa nih pakai YOI 10 ya. Tapi nama projectnya harus, di depannya harus besar, itu aja sih. Ya, ini bisa nih. Oke, ada lagi? Kalau yang di Figma, Pak, gimana cara ngirimnya itu? Oke, yang Figma. Yang Android Studio udah ya? Udah. Di Figma, kalian share aja. Atau copy link. Contohnya gini. Saya tunjukkan dulu. Oh iya, copy link, Pak, ya. Di Figma, ini pakai kemudian view. Nah, ini kan bisa ya. Ini pakai nama saya boleh, pakai copy link boleh. Dan copy link nanti tinggal di linknya dikirim ke saya aja, nggak apa-apa, nanti saya cek. Berarti linknya aja ya, Pak? Linknya aja. Ini copy link atau di sini tinggal di share. Karena Figma itu kan dia nyimpennya di server mereka ya. Figma itu nyimpennya di file mereka, di servernya mereka. Jadi untuk yang Figma tinggal di share, nanti istilahnya dimasukin di copy
copy linknya aja, nanti otomatis dia nge-share ke saya kok. Oke, Iya Pak. ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kalian segerakan ini ya. Sebenarnya nggak usah buru-buru, waktunya kan masih panjang ya, masih 1 minggu ya kurang lebih. Nah, kalian perbaiki dulu, nggak usah dikirim. Pokoknya pada waktunya, kalau udah oke Pak, sudah oke, dari sisi Figma-nya sudah terpenuhi, dari sisi Android Studio-nya terpenuhi, ya udah kirim aja. Kalau bisa ngirimnya ke Google Drive ya, karena saya banyak banget. Takutnya nanti kalau nge-load-nya tinggi, otomatis nggak bisa kekirim gitu. Jadi kirim ke Google Drive, sheet-nya, nanti linknya boleh, linknya ke email gitu. Itu aja ya. Iya Pak. Pak, saya udah ngirim, tapi mau diperbaiki. Boleh nggak itu, Pak? Boleh, boleh. Tapi di belakangnya dikasih ini ya, subjeknya dikasih tahu ya. Edited atau revisi gitu ya. Oke, siap, Pak. Oke, biar saya bedain antara kiriman awal dengan yang edited tadi. Ya, di subjeknya dikasih keterangan lah. Kalau nggak diisi emailnya. Diisi emailnya, dikasih keterangan. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.